warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan pokok bahasa nilai harapan ya. Kita masuk pada variansi dan kovariansi. Ya. Apa itu variansi dan apa itu kovariansi? Penjelasannya sebagai berikut. Ya. Definisi 5.3. Kalau saya punya variabel random X, bisa diskrit atau kontinu, dengan fungsi kepadatan probabilitasnya adalah Fx, dan rataannya adalah mu, maka variansi dari X adalah ini. Dilambangkan dengan sigma kuadrat ya. Yang penting definisinya ini jangan lupa. Di variansi dari X, ekspektasi X kurangi rata-ratanya X kuadrat. Karena diskrit berarti menghitung ekspektasi ini harus pakai sigma. Sigma X, X min mu kuadrat kali Fx. Kalau X-nya kontinu, menghitung ekspektasi ini harus pakai integral. Integral X dikurangi mu kuadrat kali Fx dx. Ya, ini bentuk variansi ya. Contoh, variabel random X menyatakan banyaknya mobil yang digunakan untuk keperluan dinas kantor ya, pada setiap hari kerja dengan distribusi peluang ini. Nah, ini maksudnya adalah X-nya 0. Jadi banyaknya mobil yang digunakan untuk dinas kantor 0, itu artinya tidak ada. Itu peluangnya 0,2. Banyaknya mobil yang digunakan untuk dinas kantor itu 1 buah, itu peluangnya 0,1. Kalau 2 buah 0,3 dan seterusnya. Ya, jadi pertanyaannya adalah kita akan menghitung apa? Variansi. Ya. Ya, kita akan hitung variansinya. Saya naikkan aja. Tentukan variansi dari X ya. Berarti kita pakai definisi ini ya. Berarti apa? Hitung dulu mu-nya. Mu sama dengan sigma X dikalikan Fx ya. Karena mu itu ekspektasi X. Nah, kalau kita hitung ini mu adalah ekspektasi X, berarti ini nilai X kali peluangnya ditambah nilai X kali peluangnya dan seterusnya sampai ini. Ternyata mu-nya ketemu 2. Baru bisa menghitung variansi X. Definisinya ini tadi dihitung pakai sigma karena diskrit. Ya, dari sigma X min mu-nya langsung saya ganti 2 dikuadratkan Fx. Tinggal masukkan X-nya 0, 0 kurangi 2 kuadrat dikali F0. F0 itu nilainya 0,2. Ya, ini dari tabel distribusi probabilitas ini. Kemudian ditambah X-nya 1 dikurangi 2 kuadrat dikali F1. F1 nilainya 0,1. Dan seterusnya ini saya pangkas ya. Langsung suku terakhir X-nya 4. 4 kurangi 2 kuadrat dikali F4. F4 peluangnya 0,1. Ternyata variansinya 1,6. Ya. Ini ada teorema bahwa menghitung variansi dari variabel random X itu bisa menggunakan teorema ini. Ini lebih gampang diterapkan. Ya. Nanti kalau kita masuk integral, ini lebih mudah dibanding yang secara langsung definisi ini. Ya. Nah, nanti diuraikan akan menjadi ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Ya. Contoh, permintaan mingguan Coca-Cola dalam ribuan liter pada suatu jaringan pemasaran daerah merupakan variabel random kontinu X dengan fungsi kepadatan probabilitas Fx. Ini artinya Fx bernilai 2 kali X min 1 untuk X antara 1 dan 2. Ini berarti domainnya. Dan bernilai 6 untuk X yang lain. Berarti di luar interval ini. Hitung rataan dan variansi dari X. Pertama kita hitung dulu rataannya X. Lambangnya adalah mu atau ekspektasi X. Karena kontinu maka dihitung pakai integral. Batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Gitu ya. X kali Fx dx. Integral ini tidak ada yang sulit, saya nggak akan bahas terlalu detail ya. Saya anggap semua sudah bisa ini. Ya, jadi ini tinggal dikalikan, sederhanakan jadi ini, diintegral ketemu ini, masukkan batasnya 1 sampai 2. Ya, untuk ngitungnya X diganti 2 dulu, hasilnya ketemu ini.
minus X diganti 1, hasilnya ketemu ini, hasil terakhir 5/2. Jadi ini rata-rata dari X ya, atau rata-rata apa? Permintaan mingguan Coca-Cola itu 5/2 dalam 1000 liter. Nah, tinggal ngitung variansi, paling gampang pakai teorema tadi. Nah, variansi dari X kan ini kan. Nah, menurut teorema kan jadi mu-nya sudah kita hitung tadi 5/2. Nah, hitung ekspektasi X kuadrat langsung pakai integral ini. Integral batasnya 1 sampai 2 X kuadrat kali Fx dx. Fx-nya diganti 2X min 2 kan. Kalau saya kalikan kan jadi 2X min 2. Tinggal dikalikan ini, diintegral terhadap X. Jangan lupa dikurangi mu kuadrat. Ya. Ini langsung diuraikan. Ya. Nah, baru proses penghitungan. Integral 2X pangkat 3 dx itu adalah 2/4 X pangkat 4 atau setengah X pangkat 4. Min integralnya ini adalah 2/3 X pangkat 3. Batasnya masukkan 1 sampai 2. Min, mu-nya saya ganti 5/2 kuadrat. Ya, nanti akan muncul hasil akhirnya seperti ini. Kalau dihitung jadi ini. Itulah variansinya. Ya. Nah, teorema 53 ini adalah perluasan dari yang teorema sebelumnya. Ya, dari definisi tadi. Kalau definisi itu untuk variabel random X, sekarang ini untuk variabel random Gx. Ya, jadi kalau saya tanya variansi dari Gx, ya ekspektasi Gx min rata-rata Gx. Ya, ekspektasi Gx dikurangi rata-rata Gx kuadrat. Kalau X-nya diskrit dihitung pakai sigma, kalau kontinu dihitung pakai integral, itu aja. Jadi sigma Gx dikurangi mu Gx kuadrat kali Fx. Kalau kontinu integral Gx dikurangi mu Gx kuadrat kali Fx dx. Contoh, nih, variabel random X menyatakan banyaknya mobil yang digunakan untuk keperluan dinas kantor ya, soal tadi. Nah, cuma yang ditanyakan beda. Nah, yang ditanyakan adalah hitung rataan dan variansi dari variabel random Gx. Nah, kalau tadi kan X, sekarang Gx, 2X plus 3. Nah, berarti apa? Kita bisa menggunakan penghitungan mu dulu kan. Mu-nya kita hitung, mu-nya adalah mu-nya Gx atau ekspektasi dari 2X plus 3. Ya. Itu kalau kita hitung, nih. Ya. Jadi kita hitung dulu mu-nya itu adalah ekspektasi X. Ya. Ya, saya lewat sini caranya. Ini banyak, ada beberapa cara, memang ini cara yang pertama saya lakukan. Menghitung mu dulu, yaitu ekspektasi X, yaitu sigma X kali Fx. Tadi sudah kita hitung nilainya 2. Baru rataan dari Gx. Nah, saya pakai sifat rataan ini. Ya. Di penjelasan sebelumnya sudah saya berikan ini. Ya. Jadi rataan dari Gx berarti mu Gx. Jadi ekspektasi 2X plus 3. Plus 3. Sifat dari ekspektasi berarti 2-nya bisa keluar. Jadi 2 kali ekspektasi X ditambah B. Karena ekspektasi dari suatu konstanta tetap konstan. Ya. Nah, jadi gunanya saya menghitung mu tadi itu di sini. Ekspektasi X-nya ini saya ganti 2. Jadi 2 kali 2 tambah 3 jadi 7. Nah, berarti mu Gx-nya 7, baru masuk ke yang ditanya. Variansi dari Gx berarti ini. Definisinya adalah ini. Nah, ini langsung saya hitung. Gx-nya 2X plus 3. Dikurangi mu Gx-nya 7. 2X plus 3 dikurangi 7 dari 2X min 4. Dikuadratkan ya. Nah, karena ini diskrit berarti dihitung pakai sigma. Sigma X sama dengan 0 sampai 4. 2X min 4 kuadrat kali Fx. Nah, cara ngitungnya sama seperti awal. Untuk X0 berarti ini 0 dikurangi 4 dikuadratkan jadi 16. Dikali F0, 0,2. Plus kalau X-nya 1, berarti 2 kurangi 4 min 2. Min 2 kuadrat jadi 4. Dikalikan F1 yaitu 0,1. Kalau X-nya 2,
4 kurangi 4, 0, dikuadratkan 0. Kali peluangnya 0,3. Ya. Kalau X-nya 3, 6 kurangi 4, 2, dikuadratkan jadi 4. Begitu sampai yang terakhir. Dihitung 6,1. Ya. Itu cara ngitungnya. Definisi 54. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kovariansi. Kalau variansi itu untuk satu variabel random dalam hal ini ya. Nanti kalau kita bahas di model ini ya bisa variansi dari sekian ya, variabel random ya. Kovariansinya juga demikian, jadi lebih umum. Ini masih dasarnya ya. Jadi sekarang kita akan lanjutkan ke kovariansi. Apa itu definisinya? Kalau saya punya dua variabel random X dan Y, ya, dengan fungsi kepadatan peluang bersama Fx, Y, maka kovariansi dari X dan Y dilambangkan sigma berindeks XY. Indeks itu berarti nulisnya agak ke bawah. Ya, ada yang menulis COV atau COV kurung buka X, Y kurung tutup. Nah, saya pakai simbol khusus sigma berindeks XY. Yang penting definisinya. Masih pakai ekspektasi semua kan? Makanya ini nilai harapan tuh banyak gunanya. Kovarian pun didefinisikan pakai ekspektasi. Rataan didefinisikan pakai ekspektasi. Variansi didefinisikan pakai ekspektasi. Kovariansi juga didefinisikan pakai ekspektasi. Apa itu? Ekspektasi dari X dikurangi rata-rata X kali Y kurangi rata-rata Y. Ya. Jadi kovariansi antar dua variabel random. Kalau X dan Y-nya diskrit, dihitung pakai sigma. Ya langsung aja. Sigma double ya. Sigma untuk X, sigma untuk Y. Jadi dijumlahkan menurut X dan menurut Y. X min mu S kali Y min mu Y Fx, Y. Jadi fungsi kepadatannya jadi peluang bersama. Kalau continue pakai double integral. X min mu X kali Y min mu Y Fx, Y dx dy. Berarti ini batas yang luar ini miliknya Y, batas yang di dalam ini miliknya X. Gitu cara bacanya kan. Bisa kita bahas di distribusi probabilitas bersama. Ya. Nah, ternyata ada cara ngitung juga yang lebih mudah, ya, yang dinyatakan dalam teorema 53 ini. Kovariansi dari variabel random X dan Y dengan rataan masing-masing adalah mu X dan mu Y. Jadi ini rata-ratanya X, ini rata-ratanya Y. Maka kovariansi tadi bisa dinyatakan dalam bentuk ekspektasi X kali Y min mu X kali mu Y. Jadi kalau Anda menggunakan teorema 5.3, ditanya coba hitung kovariansi dari X dan Y. Berarti Anda harus menghitung apa dulu? Nah, tentu saja menghitung mu X dulu. Nah, apa mu X? Ekspektasi dari X. Kalau diskrit pakai notasi sigma, kalau kontinu pakai integral. Ya. Kembali ke dasar semua. Setelah itu baru menghitung rata-rata Y, yaitu mu Y. Kalau diskrit pakai ekspektasi Y, yaitu sigma Y kalikan Fy. Kalau kontinu pakai integral Y dikali Fy dy. Gitu ya. Setelah mu X dan mu Y-nya dapat, terakhir menghitung ekspektasi X kali Y. Nah ini karena ada dua variabel random, jadi ekspektasinya ini kalau diskrit menggunakan double sigma. Sigma X, sigma Y, X, Y, Fx, Y. Kalau kontinu double integral XY dikali Fx, Y, dx, dy. Gitu aja. Setelah ketiganya dihitung, baru didapatkan kovariansi antara X dan Y. Ya. Ini contohnya. Misalkan X dan Y variabel random dengan distribusi probabilitas bersama disajikan pada tabel 5.3 berikut. Nah, ini membacanya adalah F0,0, F1,0, F2,0, F0,1, F1,1, F2,1, begitu seterusnya. Jadi ada 9 sel. Hitung kovariansi dari X dan Y. Pertama, saya harus mencari mu X dan mu Y. Untuk mencari mu X atau ekspektasi X,
saya harus membuat dulu distribusi marginal dari X yang dilambangkan dengan GX. Ya, di sini saya pakai lambang umum peluang X sama dengan X. Ya, nah ini biasanya saya tulis GX. Ya. Nah, gimana caranya? Ya menurut X kan, jumlahkan aja ke bawah. Nah, untuk X0 ini dijumlah. Ini kalau saya jumlah 3/28 ditambah 3/14 ditambah 1/28, jumlahnya ketemu 10/28. Untuk X sama dengan 1 ini saya jumlah, ketemu 15/28. Untuk X sama dengan 2 saya jumlah juga, ketemu 3/28. Ini kalau dijumlah harus 1. Kalau enggak 1 berarti ada yang salah. Kalau sudah baru bisa menghitung mu X. Apa itu? Ya, sigma X dikali Fx. Jadi 0 dikali ini ditambah 1 dikali 15/28 ditambah 2 kali 3/28. Maka mu X-nya ketemu 21/28. Secara sama hitung distribusi marginal dari Y. Ini ya caranya. Cuma kalau dari Y berarti kita melihatnya jadi ke kanan. Untuk Y0 ini dijumlah ketemu. Kalau untuk Y1 ini dijumlah. Untuk X, Y-nya 2 ini dijumlah. Ya. Nanti dapat tabel seperti ini. Mu Y-nya diperoleh ya, sigma Y kali HY. Ini adalah HY-nya. 0 kali 15/28 ditambah 1 kali 6/14 ditambah 2 kali 1/28. Mu Y-nya setengah. Ya. Baru menghitung ekspektasi X kali Y. Nah, double sigma. Kebetulan X-nya 0 sampai 2, Y-nya juga 0 sampai 2. XY kali Fx, Y. Kita hitung. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti ini jadi 0 kali 0, 0. F 0,0. Plus X-nya 0, Y-nya 1. Nah, jadi ini. 0 kali 1, 0. Kali F 0,1. X-nya 0, Y-nya 2. 0 lagi kan? 0 kali 2 kan 0. F 0,2. Begitu seterusnya sampai X-nya 2, Y-nya 2. Nah, ini. 2 kali 24, ya, F 2,2. Yang 0 nggak usah dilihat, ya, berarti cukup. Ini dari ketemu F 1,1 ditambah 2 kali F 1,2 ditambah ini, tambah ini. Setelah itu lihat tabel distribusi bersama. Ya. Itu cara ngitungnya. Nanti ketemu 3/14. Kebetulan ini banyak nolnya nih. Ya. Coba F 1,2 ternyata peluangnya 0. Ya. F 2,1 peluangnya juga 0. F 2,2 peluangnya juga 0. Ya kan? F 2,2 0. F 2,1 juga 0. F 1,2 juga 0. Nah, ini membantu. Ya, sehingga kita dapatkan hasil ini. Baru gunakan teorema 53 tadi. Kovariansi dari X dan Y adalah ini. Ya. Ini 3/14 min mu X-nya 21/28 kali mu Y-nya setengah. Ternyata nilai kovariansinya minus 9/56. Gitu, ya. Sekarang saya lanjutkan ke rataan dan variansi dan kombinasi linier variabel random. Nah, teorema 5.4 ya. Jika A dan B itu konstan, berarti skalar ya. X-nya di sini variabel random. Maka ekspektasi dari AX plus B itu sama dengan A hanya keluar kali ekspektasi X ditambah B. Ya. Jadi ekspektasi dari suatu konstanta tetap konstanta itu. A kali X berarti yang konstan A keluar dari ekspektasi. Ini cara mengingat seperti itu. Jadi bisa kita pakai di atas tadi ya. Kalau ingin tahu buktinya ini, dengan menganggap X-nya itu kontinu. Ya. Maka ekspektasi AX plus B menjadi integral AX plus B kali Fx dx. Ini pakai sifat integral kan. Dan jadi integral AX Fx dx, jadi ini kan. A-nya keluar dari integral karena konstan. Ditambah integral B kali Fx dx. B kali Fx dx.
Nah, nanti kalau kalikan jadi B integral fx dx. Perhatikan, integral x kali fx dx itu definisi dari ekspektasi x. Sehingga menjadi A kali ekspektasi x. Ya kan? Integral fx dx itu nilainya 1. Ini dari definisi. Karena fx fungsi peluang, kalau diintegralkan menurut domainnya pasti 1. B kali 1 B. Nah, itulah buktinya. Dari teorema 54 muncul akibat. Ya. Coba kalau A-nya ini 0, maka tinggal ekspektasi B kan. Ekspektasi B tidak lain adalah B. Gitu ya. Kalau B-nya yang 0, berarti ekspektasi A kali X. Nah, B-nya 0 sama dengan apa? A kali ekspektasi X. Nah, gitu. Sekarang perhatikan contoh 11. Masih sama ceritanya tentang mobil dinas. Cuma yang ditanyakan ekspektasi 2X plus 1. Saya menggunakan teorema tadi, berarti saya hitung mu. Mu adalah ekspektasi X. Ya, caranya sama. Dikalikan, lalu dijumlah. Mu-nya ketemu 2. Menurut teorema 5.4, ekspektasi 2X plus 1 sama dengan 2 kali ekspektasi X ditambah 1. Ekspektasi X-nya dari 2 kali 2 tambah 1 jadi 5. Ya. Ini jawabnya. Jadi mudah sekali ya. Sekarang soal 4, ini diaplikasikan ya. Variabel random X adalah umur aki mobil dalam bulan dengan fungsi kepadatan peluang ini. Ini fungsi kepadatan peluangnya. Hitung ekspektasi 10X min 3. Nah, karena itu saya pakai teorema tadi, saya hitung dulu mu. Mu adalah ekspektasi X. Jadi ekspektasi X itu integral X dikalikan fx dx. Ya, jadi integral X dikalikan fx dx. Nah, mungkin ini ada kesalahan sedikit ya. Ada kesalahan, harusnya di sini ada X depannya ya. Ya, coba nanti diperbaiki sendiri. Ini berarti hasilnya juga salah tentunya ya. Ini hasilnya juga ada kesalahan. Ini harusnya ada X di sini. X-nya kecoret, jadi sama saja integral apa? 288 per X kuadrat jadinya gitu. Jadi di sini jadi X pangkat min 2. Nah, imbasnya di sini. Nah, ada kesalahan sedikit tentang hasilnya. Oke, coba saya soal 4 ya. Nah, soal 4, kemudian ada di sini saya tunjukkan sebentar kalau bisa diedit langsung ya. Nilai harapan. Tinggal ada penjelasan. Lupa belum sebentar. Nilai harapan. Nah ini ya, kita edit di sini. Jadi di sini harusnya ada X, ekspektasi X. Nah di sini jadi X pangkat min 2. Ya, jadi di sini saya jelaskan ulang. Ini 288 ini konstan, bisa keluar dari integral. X dibagi X pangkat 3 jadi X pangkat min 2. Ya, ini kalau saya integral min 2 ditambah 1 jadi berapa? Min 1. Nah, atau seper X ya. Nah, sini jadi seper X. Ya gitu. Ditambah 1 jadi X pangkat min 1 dibagi min 1 ya. Jadi ini min 288.
288. Nah, begini. Nah, batasnya ini kan X lebih dari 12. Ya, jadi kalau X lebih dari 12 berarti batas bawahnya 12, batas atasnya tak hingga. Nah, itu cara ngitungnya ya. Yang penting ini jangan sampai salah di awal. Ya. Udah, seperti ini. Sehingga kita peroleh hasilnya min 288 seper X batasnya 12 sampai 8. Ini kalau X-nya saya ganti tak hingga, seper tak hingga itu 0. 0 dikalikan min 288 tetap 0. Dikurangi ini. Kalau dikurangi ini berarti apa? Plus. Nah, ini harusnya 288. Nah, gitu ya. Seper 12. Ya. Seper 12. Nah, ini bisa kita hitung. 288 dibagi 12 itu berapa? 288 dibagi 12. Ya, coba saya hitung sebentar. 288 dibagi 12. Ketemu 24. Nah, ketemu 24. Ya. Itulah mu-nya. Nah, baru kita masuk sini. Ekspektasi 10x min 3 berarti 10 kali ekspektasi x min 3. Ini nilainya adalah 24. Nah, berarti 240 dikurangi 3, gitu ya. 240 dikurangi 3. 237. Ya, gitu ya. Ya, ini maksudnya. Ini kalau tanyakan, hitung ekspektasi 10x min 3. Ya, jawabnya 237. Ya. Itu saya kira penjelasannya. Ini saya copy aja biar nggak lupa. Nah, dari ini. Ini jadi ini ya, jawabnya 237. Sekarang kita lanjutkan ke contoh 11. Variabel random X menyatakan banyaknya mobil yang digunakan untuk keperluan dinas kantor pada setiap hari kerja. Ini sama. Hitung ekspektasi 2x plus 1. Ya, jawabnya ini. Hitung dulu mu-nya, ketemu 2 ya. Gunakan teorema 54. Ini. Jadi ekspektasi X-nya saya ganti 2. 2 kali 2 tambah 1 jadi 5. Ya. Ini untuk umur AG tadi. Ya, ini untuk umur AG. Ini sudah tadi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan teorema 5.5 ya. Jika Gx dan Hx keduanya fungsi dari variabel random X dan Y. Ya. Oh maaf, fungsi dari variabel random X. Jadi saya namai Gx dan Hx gitu ya. Maka rataan dari Gx plus Hx berarti dituliskan seperti ini. Ya, ini sama aja ekspektasi Gx ditambah ekspektasi Hx. Ya. Saya kira itu. Contohnya ini, variabel random X mempunyai distribusi probabilitas seperti ini. Tentukan ekspektasi X min 1 kuadrat. Ya, ini maksudnya bisa pakai cara pertama, ini diuraikan dulu. Jadi X kuadrat min 2X plus 1, baru ekspektasinya bekerja seperti teorema ini. Jadi nanti ekspektasi X kuadrat ditambah ekspektasi min 2X ditambah ekspektasinya 1. Nah, kalau pakai teorema ini gini. Itu cara menggunakan teorema.
Kalau misalkan langsung juga boleh, ya kan? Ekspektasi X min 1 kuadrat sama dengan sigma, X sama dengan 0 sampai 4, X min 1 kuadrat dikalikan Fx. Boleh, hasilnya sama persis. Silakan coba sendiri ya. Sekarang kita masuk teorema 56. Jika A dan B itu konstan, maka variansi dari AX plus B, jawabnya sama dengan A kuadrat kali variansi X. Jadi B-nya itu tidak mempengaruhi. Jadi penambahan konstanta ini tidak berpengaruh pada variansi. Jadi yang berpengaruh itu hanya pengalinya X tapi dikuadratkan. Jadi A kuadrat kali variansi X. Gitu. Ini bisa dibuktikan ya. Caranya mirip ketika kita membuktikan ekspektasi tadi ya. Teorema 57. Jika X dan Y variabel random dengan fungsi kepadatan peluang bersama Fx, Y. Fx, Y. Maka variansi dari AX plus BY itu sama dengan ini. Ya, jadi A-nya dikuadratkan kali varian X, ditambah B-nya kuadrat kali varian Y, ditambah 2 kali A kali B, dikalikan kovariansi X, Y. Atau kovariansi X dan Y. Ini ya, teorema 5.7. Akibatnya dari 57 ini, jika X dan Y itu saling bebas atau saling independen, maka kovariansinya ini 0. Karena saling bebas. Berarti apa hasilnya? Tinggal ini aja. Variansi AX plus B jadi A kuadrat kali variansi X plus B kuadrat kali variansi Y. Jadi yang ininya hilang. Ya. Kalau saya perluas jadi ini. Kalau saya punya N variabel random saling bebas. Ya, saling bebas. Misalkan variabel random Y-nya itu saya beri nama ini. Sigma AI XI. Ini kalau saya jabarkan apa? Y-nya itu adalah A1X1 ditambah A2X2 ditambah A3X3 sampai dengan ANXN. Ini kombinasi linear dari variabel random X. Maka variansi dari Y, ya, variansi dari Y, berarti sama aja nanti ini dikuadratkan, dikalikan variansi X, Y. Terus dijumlah. Nah, ini kan mengambil dari bentuk umumnya akibat 571. Jadi kebetulan variabelnya hanya 2 ini, X sama Y. Kalau variabelnya sebanyak N, namanya jadi X1, X2, sampai Xn. Tidak mungkin pakai huruf lagi. Harus huruf berindeks. Gitu ya. Nah, jadi ini diambil dari sini tadi. Ya, jadi kalau X-nya tak ganti X1, berarti ini varian X1. Y-nya saya ganti X2, jadi varian Y, varian X2. Dan begitu. Kalau Y-nya saya ganti X2. A-nya saya ganti A1, B-nya saya ganti A2. Kan sudah jadi. Kalau hanya 2 variabel random. Kalau N variabel random, maka jadilah ini. Jadi ingat, jadi ini saya ambil gambaran gini. Misalkan Y-nya itu hanya terdiri 3 variabel random. A1X1 ditambah A2X2 ditambah A3X3. Apa varian dari Y? Jadi varian dari Y sama aja varian dari A1X1 ditambah A2X2 ditambah A3X3, ya kan? Jadi hasilnya nanti adalah A1 kuadrat kali varian X1 ditambah A2 kuadrat kali varian X2 ditambah A3 kuadrat kali varian X3. Sudah itu aja. Nah, ini contoh penerapannya. Variabel random X dan Y mempunyai variansi masing-masing ini. Ya, ini variansinya X, ini variansinya Y. Dan kovariansinya adalah min 2. Kovariansi antara X dan Y. Hitung variansi dari variabel random baru, yaitu Z. Ya, bentuknya seperti ini. 3X min 4Y plus 8. Bagaimana cara menjawab? Pertama, gunakan teorema 56. Konstanta tidak berpengaruh pada variansi. Nah, ini kan teorema 56 tadi. Jadi variansi dari 3X min 4Y plus 8, 8-nya hilang. Tinggal variansi 3X min 4Y. Nah, ini kita hitung kembali.
Gunakan teorema 57 tadi. Ya. Apa? Teorema 57, 3 kuadrat kali varian X ditambah min 4 kuadrat kali varian Y ditambah 2 kali 3 kali min 4 dikalikan kovariansi X dan Y. Ya, jadi ini dari teorema 57. Ya. Jadi 3 kuadrat kali varian X, ya kan? Plus min 4 kuadrat kali varian Y. Plus lagi 2 kali 3 kali min 4 kovarian X dan Y. Tinggal masukkan datanya, variannya X dikali 2. Variannya Y diganti 4. Ya. Kovariansi X dan Y diganti min 2. Nilainya 130. Gitu ya. Terakhir ini teorema Chebyshev, ya, teorema 5.8. Probabilitas dari variabel random X terletak antara mu min K sigma dan mu plus K sigma adalah minimal itu paling sedikit, 1 min 1/K kuadrat. Ini sangat menarik teorema Chebyshev itu. Apa menariknya? Kita nggak perlu tahu fungsi kepadatan peluang dari X. Asalkan kita punya variabel random X, ya, punya variabel random X, ya, kita bisa menghitung peluangnya antara ini. Dengan catatan variabel random itu punya rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Kita bisa menghitung peluangnya. Ya, bahwa X terletak di antara mu min K sigma dan mu plus K sigma. Itu minimal ini. Jadi kalau saya tulis pakai simbol peluang, berarti kan kurung buka, mu min K sigma lebih kecil X lebih kecil mu plus K sigma, kurung tutup, minimal berarti lebih besar atau sama dengan 1 min 1/K kuadrat. Nah, itu kalau dilambangkan pakai simbol. Nah, kalau pakai pernyataan begini nih. Ya. Contoh penggunanya, saya punya variabel random X, nggak perlu tahu peluangnya, Fx-nya nggak perlu tahu. Rata-ratanya 8 dan variansinya 9. Berarti di sini sigmanya 3 ya. Sigmanya 3, mu-nya 8. Sedangkan fungsi kepadatannya tidak diketahui. Hitung peluang X antara min 4 dan 20. Nah, caranya di mana? Kita harus uraikan pertidaksamaan ini menjadi bentuk mu min K sigma dan mu plus K sigma. Nah, berapa yang cocok? Nah, sebenarnya mudah. Sama aja gini, mu plus K sigma sama dengan 20. Diselesaikan dengan mu min K sigma sama dengan min 4. Dengan memasukkan mu-nya 8, sigmanya 3. Nanti akan dapat K. Ternyata K-nya nanti ketemu 4. Berarti min 4 ini bisa saya tulis, berarti kan, mu min K sigma. 8 dikurangi 12 persis min 4. Ini mu plus K sigma, 8 ditambah 4 kali 3, 20 loh, sama kan? Jadi angka min 4 dan 20 saya nyatakan dalam mu min K sigma dan mu plus K sigma. Nanti ketemu K-nya 4. Nah, ini dengan menggunakan teorema Chebyshev tadi, minimal kan nilainya kan berarti lebih besar sama dengan. Dari mana 15/16? 1 dikurangi 1/K kuadrat, K-nya 4. Jadi 1 dikurangi 1/16 ketemu 15/16. Ya, itu jawabnya. Yang terakhir, hitung peluang nilai mutlak X min 8 lebih besar atau sama dengan 6. Anda sudah pernah belajar pertidaksamaan nilai mutlak, ya. Di SMA sudah diajarkan ini, ya. Ini ya. Berarti ini kalau saya komplement jadi itu. Nah, ingat ya. Peluang A, ini yang nggak bisa kejadian A, sama dengan 1 dikurangi peluang komplement dari A. Jadi kalau lebih besar, komplemennya lebih kecil. Kalau ini sama dengan, di sini nggak boleh pakai sama dengan.
Selanjutnya ini selesaikan dengan menggunakan teori pertidaksamaan nilai mutlak. Berarti apa? X min 8 terletak antara min 6 dan 6. Ketiga ruas ditambah 8, nanti dapat hasil ini. Jadi dari sini ke sini saya lompat satu baris. Ya, jadi gini, X min 8 lebih kecil 6, lebih besar min 6. Ya, itu ya. Setelah itu tambahkan ketiga ruas dengan 8, nanti ketemu X antara 2 dan 14. Paham ya? Nah ini caranya sama persis seperti tadi. Jadikan mu min K sigma dan mu plus K sigma. Nanti K-nya ditemukan 2. Ya. Ini ambil kertas buram, nanti dicoba sendiri ya. Supaya paham ya. Di 8 dikurangi 2 kali 3. Ketemu 2. 8 tambah 2 kali 3, 14. Nah, kenapa tandanya kok lebih kecil sama dengan? Pakai prinsip logika aja. Ini kan 1 minus sesuatu. Sesuatu ini nilainya minimal. Ya. Ini kan nilainya minimal ini. Konstanta dikurangi minimal jadi maksimal. Nah, karena maksimal berarti harus lebih kecil sama dengan. Jadi maksimal nilainya 1/4. Karena nilai ini tidak lain berapa? 1 dikurangi 1/4 nilainya ini. Ya, 1 dikurangi 1/4. Ya, jadi 1 dikurangi kurung buka 1 min 1/4 kan jadi plus 1/4. Tandanya dibalik. Karena nilai ini adalah nilai minimal. 1 kurangi minimal pasti maksimal. Gitu ya. Ini hukum logika kan. Nek 1 kurangi maksimal jadi minimal nanti. Karena nilainya minimal, jadilah maksimal. Saya kira itu penjelasan dari saya. Untuk nilai harapan berarti sudah cukup. Ya. Silakan dipahami videonya ini, dipelajari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.